Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab banjir yaitu kerusakan hutan atau kerusakan das. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Nah, ini hutan ditebang, hutan dibakar, run-off-nya jadi tinggi. Kemarin sudah saya sebutkan karena peningkatan debit itu karena run-off-nya tinggi. Penyebab israf, berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi alam. Nah, seperti tadi ditebang dan dibakar hutan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, kemarin saya berikan bahwa banjir itu akibatnya, ya, akibat perbuatan mereka. 72% hutan asli Indonesia telah hilang. Ini data 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang nambah. Nah, seperti ini masih bagus, nah dipakai, di hutannya dirusak, ditebang. Nah, kemudian kerusakan laut Indonesia berlangsung sepanjang 25 tahun terakhir. Tahun 20 berarti udah 29 tahun ini data. Hukum Allah itu bekerja secara otomatis, yaitu hukum sebab akibat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 8. Nah, ini otomatis ini. Hukum Allah sebab akibat itu otomatis bekerja. Nah, ini menebang pohon, menebang hutan, ini merupakan kejahatan tadi, mengeksploitasi secara berkelebihan. Ini saya anggap aksi, memang itu aksi. Israf, berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi alam. Kemudian balasannya ya reaksi. Hukum sebab itu ada aksi, ada reaksi. Reaksinya merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah, itu akibatnya tadi bencana banjir. Banjir itu kan akibat. Sudah saya jelaskan. Nah, ini seperti ini kalau sedang hujan, ada run off di jalanan. Nah, ini dibuang ini selama ini. Ada permennya, Permen PU nomor 12 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Lampiran 1 halaman 3. Nah, ini permen PU-nya sudah ada 14 tahun yang lalu. Kok membuang hujan sudah 10 tahun yang lalu masih dilakukan? Padahal membuang hujan itu dampaknya ya banjir sekarang nih, banjir, kekeringan, dan longsor. Sama, ini tadi di jalan akhirnya dibuang ke drainase ke sungai, bunyinya sama. Nah, ini dari rumah juga begitu, dibuang ke drainase ke sungai ke laut.
itu membuat banjir. Ini juga di Bendungan Sindangheula, ini kisah nyata ya, fakta. Jadi membuang hujan itu banjir. Ini tahun 2022, 1 Maret. Ini bendungan penuh selama 2 bulan penuh. Begitu hujan tanggal 1 Maret sebanyak 3,5 juta meter kubik tumpah karena bendungan tidak bisa menyimpannya. Nah, operasi seperti ini puluhan tahun dilakukan. Ini udah terbukti. Padahal Bapak Menteri PUPR antisipasi badai La Nina 205 bendungan dikosongkan. Ini tidak mengikuti instruksi Menteri, 2 bulan penuh terus. Begitu hujan, ya ini setetes pun hujan pasti melimpah. Karena bendungan penuh. 3,5 juta meter kubik melimpah di Kota Serang dengan korban 5 orang. Kota Serang ini ratusan tahun tidak pernah banjir. Ini banjir terbesar. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.